Adventure semuanya, selamat pagi. Semuanya tetap terus semangat dan tetap jaga kesehatan. Ingat, kesehatan lebih berharga dari apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, pada hari ini kita berjumpa lagi. Semoga semuanya tetap semangat dan kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita ambil sikap hening dan tenang. Kita berdoa. Ingat ya anak-anak, mengawali kegiatan itu harus wajib dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas hari yang Engkau berikan kepada kami. Semoga Engkau selalu memberi kami hari yang cerah agar kami dapat melanjutkan pembelajaran kami meskipun dari jarak jauh. Ya Tuhan, bantulah kami dalam pembelajaran agar pembelajaran yang kami terima dapat kami serap dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, semuanya wajib berdoa ya. Apapun kegiatan kita awali dengan berdoa. Pada hari ini kita akan membahas kembali materi kita yang telah berlalu dengan KD 3.1, memahami tentang Allah yang senantiasa berusaha menyelamatkan semua orang yang ditanggapi dengan beriman dan beragama. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan tanda keselamatan Allah bagi manusia. Dan yang kedua, siswa mampu memahami Allah sebagai sumber keselamatan. Kita masuk materi yang pertama, tanda kasih Allah bagi keselamatan manusia. Setiap saat Allah menyapa manusia dengan kasih-Nya untuk mengantar manusia mengalami keselamatan. Kehadiran Allah yang menyelamatkan terjadi dalam peristiwa hidup sehari-hari. Kasih Allah yang menyelamatkan ditujukan kepada semua orang dan semua bangsa. Nah, mari kita simak kutipan Injil Matius bab 5 ayat 45 dengan bunyi, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Berdasarkan kasih Allah yang tak mengenal batas ini, setiap orang dijadikan sarana keselamatan bagi orang lain. Nah, tanda-tanda kasih Allah itu seperti apa? Mari simak ya anak-anak. Tanda-tanda kasih Allah untuk menyelamatkan manusia antara lain yang pertama itu alam yang indah. Nah, Allah menciptakan alam yang indah ini bagi manusia sebagai tanda kasih-Nya yang menyelamatkan. Allah ingin supaya manusia hidup secara layak dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, keindahan dan keagungan alam semesta ini menjadi bukti kepedulian Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti indahnya sawah, luasnya ladang, lautan, tempat ikan-ikan berenang, dan itu semua bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Selanjutnya yang B, sesama yang baik. Nah, kehadiran Allah yang ingin menyelamatkan manusia dapat kita rasakan melalui perhatian dan kasih orang lain kepada kita. Tindakan orang lain yang menolong kita ketika kita membutuhkan bantuannya dapat kita rasakan sebagai kasih Allah sendiri bagi kita. Allah mengasihi dan menyelamatkan kita juga lewat sesama yang baik, bisa berupa bantuan materi, dukungan moral, nasihat yang baik, dan teguran atau kritik yang membangun. Nah, makanya orang tua memberi nasihat, guru memperdulikan kita, menanyakan apakah kita sudah membuat PR, atau bagaimana kesehatan kita, itu bentuk tanda cinta kasih Allah atau kasih Allah kepada anak-anak semuanya. Jangan dikira itu sebagai tuntutan atau desakan dari orang tua atau guru. Nah, yang ketiga ialah atau yang C, pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah perwujudan kasih Allah yang paling sempurna bagi keselamatan manusia. Seluruh pewahyuan diri Allah bagi manusia mendapatkan kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus. Iman kita akan Yesus Kristus merupakan tanggapan kita atas pewahyuan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, materi kedua, Allah adalah sumber keselamatan. Manusia diciptakan Allah untuk tujuan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan setiap orang dikehendaki oleh Allah. Setiap saat Allah menyapa manusia dengan kasih-Nya untuk mengantar manusia mengalami kebahagiaan dan keselamatan.
Allah ingin membahagiakan dan menyelamatkan manusia melalui berbagai cara dan sarana. Keinginan Allah untuk menyelamatkan manusia ditunjukkannya melalui alam raya, melalui sesama, dan mencapai puncaknya dalam diri Yesus Kristus. Alam raya yang terbentang luas, orang-orang yang baik adalah sarana Allah untuk menyelamatkan manusia, sedangkan yang menjadi sumber keselamatan itu adalah Allah sendiri. Segala yang baik yang membuat kita bahagia dan selamat berasal dari Allah. Allah adalah sumber keselamatan karena Dialah yang memberi hidup, memberi makan, melindungi, merawat, dan memelihara manusia. Allah itu maha baik dan penuh perhatian terhadap ciptaannya. Allah menciptakan dunia karena kebaikannya, bukan untuk menambah kebahagiaannya sendiri, melainkan untuk membahagiakan ciptaannya. Allah menciptakan manusia untuk ikut merasakan kebahagiaan bersamanya. Kebahagiaan dari Allah inilah yang membawa manusia kepada keselamatan kekal. Untuk tugas Ananda pada materi kita hari ini, ialah tuliskan hal-hal yang telah kamu alami yang berasal dari keselamatan Allah berdasarkan contoh yang ada. Kalau contoh dari diri teacher sendiri, teacher memiliki sahabat yang baik. Ketika teacher lagi mengalami kesulitan, mereka selalu ada untuk mendampingi, memberi semangat, memberi motivasi agar teacher selalu kuat dan semangat untuk menjalani rintangan yang ada di depan mata. Baiklah anak-anakku, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semuanya harus menonton video ini sampai akhir karena kita sebentar lagi akan mid semester. Nah, semua video-video yang telah Miss beri ditonton karena materi kita ada di dalam video ini. Dan tugas-tugas tolong dilengkapi. Jangan sampai banyak tugas yang tidak dikumpul. Apalagi anak-anak chair nih yang jarang hadir di Zoom, tugas nggak kumpul, bagaimana nilainya kan? Nah, yang paling utama tetap jaga kesehatan, jangan terlalu sering keluar jika tidak ada perlu. Semuanya kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Baik, marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas pembelajaran kami pada hari ini. Semua yang telah diberikan teacher kepada kami, semoga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, dan kami menjadi cerminan kasih-Mu yang sebenarnya. Bimbinglah kami semuanya, berkatilah rencana kami ya Tuhan, agar kami menjadi hamba-Mu yang setia. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.